Halo guys, jumpa lagi di Macam Manga. Jadi kali ini gue mau nge-review manga Junji Ito yang berjudul Mimi Tales of Terror ya. Jadi ini itu sebenarnya bukan karya dia sih bisa dibilang ya. Karena dari yang gue tahu nih ya, dia itu ini itu ya disadur dari novel atau apa karyanya Ichiro Nakayama dan Hirokatsu Ihara ya. Gua nggak tahu detailnya gimana. Kalau kalian tahu, tinggalin komen di bawah. Cuma intinya manga yang kali ini itu berisi kompilasi cerita ya, nyeritain tentang si Mimi. Jadi bisa dibilang ini kayak si Soichi atau Tomie ya, menceritakan satu karakter dan pengalaman horor mereka ya. Dan ini itu setahu gua nih ya, ini adalah yang terbaru yang diterbitin sama Viz Media ya. Gue berharap ini bakal diterbitin di Indonesia tentunya, cuma ya nggak tahu kapan gitu ya, karena ini masih cukup baru. Ada lagi sih yang rada baru, cuma ketika gue baca itu isinya bukan karangan Junji Ito. Covernya memang cover Junji Ito ya, cuma ya isinya bukan gitu intinya. Itu bakal gue review di video lain. Cuma intinya ya, di manga yang satu ini itu terdiri dari 9 cerita ya. 8 ceritanya itu cerita tentang si Mimi. Satu lagi baru karya Junji Ito yang asli setahu gue ya, bukan nyeritain tentang si Mimi lagi gitu. Dan karena ada 9 cerita, gue bakal ngasih pendapat gue mengenai cerita tersebut gimana, apakah bagus atau jelek gitu ya. Tentu aja bakal ada sedikit spoiler. Jadi kalau buat kalian nih yang nggak mau di spoiler, ya udah jangan nonton sesi ini ya. Langsung aja ke bagian kesimpulan aja ya. Kalian bisa lihat nanti timernya ya di bookmark nanti sama gue lah. Gitu ya. Jadi cerita pertama itu judulnya On the Utility Pole ya. Jadi ini itu sebenarnya cuma 4 halaman guys. Parahnya ya di manga yang satu ini itu ada cerita cuma 4 halaman dan ini bukan cuma satu-satunya ya. Nanti kalian bakal nemuin lagi yang lain. Cuma intinya karena cuma 4 halaman penyampaian itu jadi sangat cepat dan menurut gua nggak ada unsur seram-seramnya. Jadi intinya ya udah dia ngelihat ke tiang listrik dan di tiang listrik itu jatuh sesuatu di depan mobil dia dan wah, begitu aja gitu ya. Jadi menurut gue ini ratingnya, menurut gue skornya ya buat cerita ini itu 1 dari 10. Sorry aja gue harus ngomong ya. Nah, yang kedua itu Woman Next Door. Jadi ini ceritanya ya ini dibilang nggak seperti yang tadi cerita pertama, tapi tetap nggak bagus juga menurut gue karena ceritanya intinya si Mimi ini ngekos gitu ya. Di kos penghuni lantai 2-nya itu adalah wanita misterius gitu ya. Nanti kalian lihatlah ceritanya gimana. Gampang ketebak banget dan menurut gue gambarnya itu nggak serem gitu. Cuma ya biasa banget gitu menurut gue ya. Jadi ini skornya gue kasih 4 dari 10 dah ya cerita kedua ini gitu ya. Dan nih yang cerita ketiga ya. Ini juga sebenarnya dia mau bikin serem ya. Intinya kalau ngalamin sih bakal serem banget, tapi yang diceritain itu lucu ya. Jadi intinya dia itu jalan-jalan ke gunung, di gunung dia menemukan korban gantung diri. Nah, ya. Si korban gantung diri ini nggak tahu kenapa keluar apanya gue nggak tahu dari bagian itunya terus merayap-rayap di tanah jerit-jerit. Jadi ya kalau ngalamin dijadiin film pasti serem banget, tapi karena dia di komik gue jadi ketawa malah gini. Ini kok jadi kayak humor gitu ya, tapi masih lebih better dibanding yang cerita tempat kos tadi gitu ya. Itu gue kasih yang cerita ini ya, yang cerita Rustling in Grass ini gue kasih 6 dari 10 deh ya. 6 cukup menarik walaupun belum ini. Nah ini cerita keempat lebih ngakak lagi ya. Ini gue kasih judul apa ya, kuburan di depan kos aja ya, pakai bahasa Indonesia aja udah ya. Jadi ceritanya si Mimi itu kan pindah tempat kos ya. Nah sekarang di belakang tempat kosnya itu ada kuburan coba. Dia pinter banget nyari tempat kos yang horor-horor banget. Dan ini ngakak sumpah berceritanya ya. Nanti si Mimi bakal nyadar di tiap malam di kuburan tersebut ada suara gitu. Ternyata ada bodybuilder yang lagi ngegesrek makam. Endingnya memang rada-rada creepy, cuma ya karena ada gambar si bodybuilder ini gue jadi ketawa gitu. Cerita apa ini kata gue gitu ya. Jadi tapi ya bisa membuat gue tertawa ya gue kasih 7 dari 10 lah ya. Memang Junji Ito itu kadang-kadang memang genrenya horor tapi banyak banget adegan yang bikin gue ketawa gitu ya. Gitu. Nah, ini cerita kelima nih ya.
ceritanya tentang pinggir pantai. Ini baru cerita yang menurut gua menarik ya. Jadi ceritanya dia pergi jalan-jalan ke pantai. Nah, di pantai tersebut ternyata rada-rada angker lah. Nanti kalian bisa lihat endingnya ya. Ini baru bisa gue bilang rada-rada serem ya. Gue kasih skor yang ini 8 dari 10 lah. Gitu ya. Ini oke. Yang cerita ke-6 judulnya itu Just Two of Us ya. Cuma kita berdua kasarnya. Nah, ini ceritanya ketebak sih. Jadi intinya tentang seorang anak kecil yang diikutin sama sesuatu terus aja gitu. Cuma ya ketebak lah intinya ceritanya gitu gimana. Cuma ya oke lah, menarik lah, tapi nggak serem juga menurut gua gitu. Tapi ya 7, 6 sampai 7 lah skornya lah. Nah, ini yang cerita ke-7, Scarlet Circle. Jadi Scarlet Circle ini jadi gimana ya? Menurut gua sangat tidak seram ya. Dan apa sih gitu ya? Soalnya cuma ceritanya dia di dalam rumah temannya itu di bawahnya ada kayak lubang misterius dan nanti kalian ada kayak konflik-konflik bagaimana si Mimi dengan temannya ini dan akhirnya ya nanti kalian baca sendiri lah. Gue nggak mau spoiler lebih jauh, cuma intinya sangat tidak menarik menurut gue. Jadi gue kasih yang ini Scarlet Circle ini 6 dari 10. Oke? Nah, cerita ke-8 nih, yang terakhir nih ya. Ini judulnya Sign in the Field. Jadi tanda di lapangan ya, kayak di depan sawah gitu. Jadi ini juga cuma 4 halaman guys. Cuma 4 halaman ceritanya. Dan intinya ya dia lagi jalan sore-sore. Nanti papan pengumuman ini jadi kayak ada bayangan orang. Udah gitu doang. Ya ini gue kasih lagi nilainya 1 dari 10. Gitu ya. Jadi 2 cerita ratingnya 1 dari 10. Ya begitulah gitu. Nah, cerita yang terakhir. Ini karyanya Junji Ito yang beneran. Dan menurut gue ini bisa dibilang yang paling bagus ya. Judulnya itu Monster Prop. Ini bener serem, ini serem. Rada serem sih ini ya, tapi ya gimana. Jadi ceritanya itu tentang pegawai rumah hantu ya, atau mau buka atraksi gitu. Nah, si pegawainya ini disuruh nyari sound effect tentang hal-hal mistis di bawah pintu gitu. Jadi kayak ada kayak kan kalau di Jepang kan pintunya tatami gitu kan, yang itu ceritanya kan itu kan jatuh ya. Jadi di bawah pintu tersebut nanti ada makhluk. Nah, si pekerjanya ini disuruh nyari sound effect-nya. Akhirnya nanti dia mendapatkan sound effect tersebut dengan cara yang tidak terduga aja. Dan ya serem aja gitu ngebayanginnya gitu. Nanti endingnya juga oke lah. Ini sakit banget sih menurut gue sih pacarnya ini. Nanti kalian ngerti sendiri kalau udah baca. Cuma intinya ini menurut gue oke, serem ya. Ketika gue ngomong di depan kamera juga gue ini rada-rada merinding ya. Cuma ya ini cerita yang paling oke. Ini 8-9 gue kasih lah. Gitulah ya. Itu semua 9 cerita yang ada di dalam manga Mimi Tales of Terror ini ya. Nah, kesimpulannya gimana? Apakah ini oke? Menurut gue ya ini kurang ya. Kenapa kurang? Karena tadi seperti yang udah gue bilang, cuma ada 2 cerita ya yang bener-bener wah menurut gua gitu ya. Kalau menurut kalian gua nggak tahu, cuma menurut gua cuma ada 2 cerita ya. 2-nya itu jelek ya. Yang cuma 4 halaman itu ya. Dan sisanya 5 cerita itu menurut gua biasa aja. Nggak bagus, nggak jelek gitu, cuma ya udah selewat aja gitu ya. Dan buat untuk ukuran seperti itu menurut gua sih rada-rada mahal ya. Karena kalau kalian lihat di Peri Plus sekarang ini itu harganya 435.000 ya. Jadi memang bisa lah kita tunggu aja Sinar Starbook atau apa. Mungkin kalau Sinar Starbook harganya bakal jadi 300-an. Cuma intinya menurut gua kalau gua buat keluar duit segitu sih gua bener cari yang benar-benar pengen bagus itu. Kasarnya kalau 435 itu kemarin di Sinar Starbook kita bisa dapetin No Longer Human gitu. Salah satu karya Junji Ito yang terbaik gitu ya. Jadi ya mending No Longer Human aja walaupun sekarang udah kehabisan stok ya. Kemarin kan udah gua kasih pengumuman ya, udah kehabisan. Kalau nggak kebagian ya nggak tahu. Memang itu laku banget dan emang bagus banget gitu ya. Jadi kalau saran gua, kalau gua sih gua nggak bakal beli yang versi Fish-nya. Cuma jujur kalau keluar versi Indonesianya ini cukup menarik buat gua koleksi gitu ya. Nah, kalau kalian udah baca, coba kalian tinggalin komentar. Setuju nggak sama pendapat gue sih? Nah, gitu. Itu yang bikin gue penasaran gitu ya. Tapi ya ini ngakak-ngakak aja sih manga ini ya. Si Junji Ito itu. Jadi gue hanya berharap ini bakal keluar versi Indo. Cuma ya yakin lah masih lama kayaknya versi Indonya. Soalnya ini kalau dilihat
Koreksi ya kalau salah ya. Ini itu tahun 2022 ya ceritanya diadaptasinya atau gimana. Jadi ya pasti masih lama lah di Indonya. Gitu deh. Ya segitu aja ya review manga Junji Ito kali ini ya. Like kalau kalian suka video ini dan juga tinggalin komentar mengenai pendapat kalian. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di review selanjutnya ya guys.